Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, marilah kita tidak lupa untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan iman, kemudian keislaman kepada kita. Semoga kita bisa istiqamah menuju jannah Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasumu ramadan wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Rawahu Muslim. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut kita bisa mengerti bahwa Islam itu mempunyai 5 pokok yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah antasyhada ilaha illallah wa antasyhada ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah, kemudian syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti syahadat ada 2. Kemudian yang kedua adalah shalah, yaitu salat. Yang ketiga adalah puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi dari hadis tadi, yaitu as-shalah, tentang sholat. Kenapa kok kita harus selalu membicarakan sholat, kemudian mengingatkan kepada bapak ibu kita, mungkin anak kita, putra putri kita, saudara kita untuk sholat? Kenapa? Li'anna awwalu yuhasabu indallahi as-sholah. Karena yang pertama kali nanti akan dihisab di hari akhir nanti tentang sholat kita, ya. Apalagi seorang laki-laki. Seorang laki-laki sudah jelas disyariatkan untuk sholat di masjid. Sebagaimana dalam suatu penggalan ayat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim warka'u ma'ar raki'in. Warka'u itu jamak untuk ruku. Jadi berrukuklah. Tapi banyak orang, berrukuklah. Ya, maksudnya, hei orang-orang muslim laki-laki, rukuklah. Warka'u, jamaahlah. Ma'arokin, dengan orang-orang yang rukuk, berarti dengan imam. Berarti kita disyariatkan untuk sholat di masjid. Berapa kali? 5 waktu. Ya. Kecuali kalau misalkan sakit atau mungkin dalam keadaan hujan lebat, kita masih punya rukhsah. Sebagaimana seorang sahabat, yaitu Ummu Maktum, yang dimana waktu itu meminta rukhsah
kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta keringanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Disebabkan apa? Disebabkan karena Ummu Maktum itu buta. Nah, karena beliau itu tidak bisa melihat dan tidak bisa istilahnya lancar ke masjid, ya, dalam keadaan buta, maka Ummu Maktum minta rukhsah, minta keringanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperkenankan sholat di rumah. Tapi apa jawaban Nabi kita, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad tidak mengatakan la, tidak, ya, atau na'am, ya. Tapi Nabi Muhammad menjawab dengan kebijaksanaan beliau, hal sami'tan nida, apakah kamu tidak mendengar azan? Ya. Kemudian Ummu Maktum mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar. Kalau begitu idhab ilal masjid. Kalau begitu, kalau kamu masih mendengar azan, pergi ke masjid walaupun buta. Ya. Jadi betapa pentingnya sholat ini, ya, betapa agungnya sholat ini, karena sholat adalah komunikasi langsung dengan Allah, bertemu langsung dengan Allah. Tidak ada amalan yang selain langsung bertemu Allah kecuali sholat. Ya, dengan sholat kita bertatap muka dengan Allah, walaupun kita nggak bisa melihat, tapi Allah melihat kita. Itu sholat. Kalau amalan yang lain tidak seperti itu. Maka bagi para jamaah yang sholatnya masih malas-malasan, ya, mari kita sama-sama untuk selalu dekat kepada Allah dengan apa? Amalan sholat ini, menjaga sholat ini, ya, dengan sholat pada 5 waktu di masjid. Untuk bagi perempuan, apakah wajib di masjid? Ya, bagi perempuan bisa ke masjid, ya, bisa tidak, ya. Sholat di rumah juga boleh, di masjid juga boleh. Kalau ke masjid, ya, disarankan untuk pakai mahram, pakai saudara dan sebagainya, atau teman dan sebagainya ke masjidnya, tidak sendirian sebenarnya, ya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada suatu hadis yang lain dikatakan bahwa sholat itu ternyata bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Yang dimana sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang amalan sholat 5 waktu ini. Apakah sholat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil ya Rasulullah? Redaksinya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab ya atau tidak, ya. Nabi Muhammad itu jawabannya kepada kaumnya itu biar kaumnya berpikir, ya. Tidak langsung ya atau tidak, atau na'am atau la, tidak. Nabi Muhammad akan menjawab seperti ini jawabannya. Seandainya ada sungai di depan rumah kalian, ya, kemudian kalian mandi di situ 5 kali dalam sehari, ya, bersihkah kalian? Ya. Kemudian sahabat tadi mengatakan ya, bisa bersih ya Rasulullah. Seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita, ya. Selain itu, sholat 5 waktu di masjid, ya, selagi kita melangkah pakai kaki kanan, maka rufi'ah, ya, ada darajah. Maka kita akan dikasih darajat, yaitu apa? Pahala. Dengan kaki kanan kita melangkah itu akan mendapatkan derajat atau pahala dari Allah. Kemudian mengangkatkan kaki kiri ke masjid itu mengurangi dosa-dosa kita. Jadi betapa murahnya Allah kepada seorang hamba, ya, untuk mengurangi dosa-dosa yang dia lakukan, ya, dengan amalan tadi apa? As-sholah. Seperti itu. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dosa nanti akan mempengaruhi yaitu siksa kubur. Seberapapun dosa kita, pasti orang itu tidak akan lepas dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu akan teruntukkan bagi orang-orang yang berdosa.
ya, supaya kita tidak tersiksa di alam kubur nanti dengan adanya siksa kubur tadi. Marilah kita sekali lagi menjaga salat kita. Allah tidak mengatakan wa amilu, tapi wa i'malu, tapi apa? Iqamah, ya, iqamah. Tapi Allah mengatakan aqimis shalah, ya. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Maksudnya dirikanlah adalah apa? Pelihara, kemudian sekuat tenaga kita melaksanakan, ya. Wa aqamus shalah, ya. Tidak mengatakan wa amalus shalah. Tapi kalau Allah mengatakan wa amalus shalah, yang penting mengerjakan. Zuhur bisa dikerjakan 2:30, asar bisa dikerjakan 5:30 atau jam 5, maghrib bisa dikerjakan jam 6:30, isya bisa dikerjakan jam 1 malam, atau mungkin subuh bisa dikerjakan jam 5:30. Yang penting mengerjakan. Tapi Allah tidak mengatakan wa amalu, tapi Allah mengatakan aqimus shalah, mengatakan dirikanlah sholat, ya, jagalah sholat dan sebagainya. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk perempuan saya sarankan untuk tidak menunda-nunda sholat. Karena kalau seorang perempuan ataupun bahkan laki-laki, ya, karena yang kita lihat kan perempuan biasanya umumnya itu yang kita lihat itu menunda-nunda sholat, ya. Itu nanti kalau menunda-nunda sholat akan terkena yaitu surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, ya. Celakalah orang-orang yang sholat. Ternyata dalam tafsirnya ulama itu mengatakan ada dua versi, ya. Yang pertama adalah perempuan ataupun orang muslim, laki-laki atau perempuan, ya, orang yang menunda-nunda atau perempuan yang menunda-nunda sholat nanti akan celaka dia, ya, akan celaka di hadapan Allah nanti, ya. Sudah saya katakan tadi bahwa kalau dia sholat duhur mungkin jam 2:30, kemudian sholat asar mungkin 5:30 atau mungkin jam 5, maghribnya mungkin 6:30 dan lain sebagainya, itu termasuk menunda-nunda, ya. Dan bahkan itu tidak akan masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW mempunyai keutamaan, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu as-sholatu ala waktiha. Ada sahabat bertanya, ayu amalin ahabu indallahi ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Itu pertama amal yang paling dicintai, tidak ada amalan yang lebih, yaitu sholat tepat pada waktunya. Maka orang yang tidak tepat waktu sholatnya kemudian menunda-nunda, itu bahkan tidak dicintai oleh Allah, bahkan kena yaitu surat Al-Ma'un, yaitu orang-orang yang menunda-nunda sholat. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, fawailul musallin, itu kurang lebihnya adalah orang-orang yang percaya bahwa sholat itu wajib, tapi dia nggak melaksanakan, ya. Misalkan dia rukun Islam itu kan yang kedua kan sholat, ya. Kemudian sholat ada 5 waktu. Dia percaya sholat 5 waktu, yaitu isya, subuh, kemudian ada sholat duhur, asar, maghrib itu wajib, tetapi dia atau beliaunya, ya, tidak melaksanakan salah satunya. Mungkin duhurnya dia bablas nggak sholat, atau mungkin subuhnya nggak sholat. Itu malah nanti bisa dikatakan kafir, dihukumi kafir, ya. Kalau sudah seperti itu, kalau dia sudah dihukumi kafir, nanti dampaknya ke keluarga. Nggak mungkin, nggak boleh orang muslimah nikah dengan orang kafir, nggak boleh. Nah, itu nanti dampaknya ke situ nanti. Kalau terjadi hubungan suami istri nanti bisa zina. Maka hati-hati, ya. Sholat ini penting sekali. Mungkin kalau suaminya nggak sholat, diingatkan supaya sholat, ya. Dia tahu sholat itu hukumnya wajib, tapi karena dia nggak melaksanakan, nanti bisa dihukumi kafir. Dampaknya tadi ke keluarga dan sebagainya, ya. Mungkin sudah banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangannya. Tempat khilaf itu ada pada saya
kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, saya meminta kepada diri saya pribadi, kepada antum semuanya, di Ramadan ini marilah kita perbanyak kepada Allah, yaitu sholatnya, sholat 5 waktu, sunnahnya, dan jangan lupa selalu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Mari kita targetkan pada Ramadan 1444 Hijriah ini dengan banyak khatamnya. Nanti kembalinya akan kepada kita sendiri, bukan kepada orang lain. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.